salah satu khisal, 3 karakter yang melekat di diri as-sabiqunal awwalun, generasi pertama dari generasi sahabat yang pertama kali menerima dakwah Nabi SAW. Apa 3 itu, Pak? Yang pertama, sidqul iman. Iman mereka benar, Pak. Jujur dalam keimanannya, mereka benar cara berimannya. Ini sidqul iman, dan sungguh-sungguh di dalam keimanan mereka, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, sidqul ittiba'i wal iktida. Mereka dimuliakan oleh Allah karena kekuatan dan benarnya mereka mengikuti Nabi. Yang ketiga, sidqul mahabbah. Benarnya mereka di dalam mencintai Nabi SAW. Jadi cinta mereka ke Nabi itu benar-benar cinta, dan cara mencintai Nabi dengan cara yang benar. Jadi ada sidqul iman, sidqul iktida, sidqul mahabbah. Jadi ada 3 nih, Pak. Ini pondasi al-asas. Kenapa orang-orang yang hidup di zaman Nabi, yang khususnya ketika mereka yang ada di Mekah mendapatkan pujiannya oleh Allah, dan orang-orang yang di Madinah di awal dakwah Nabi ketika hijrah, minal muhajirin wal ansor, qablal fathi, sebelum terjadinya penaklukan kota Makkah, man anfaqo qablal fathi wa qatala, dan orang-orang yang berinfak, mengeluarkan hartanya, berjihad di jalan Allah sebelum terjadinya penaklukan kota Makkah, la yastawi, kata Allah, tidak sama dengan orang-orang yang masuk Islam setelah terjadinya Fathul Makkah. Dan ini bukti, Pak. Apa modal mereka? 3 ini. Ada sidqul iman, sidqul ittiba'i wal iktida, ada sidqul mahabbah, ada keyakinan yang sempurna, ada kekuatan mengikuti nabinya, dan kekuatan cinta yang ada di dalam diri mereka kepada Rasulullah SAW. Ini 3, Pak. Kalau kita transfer dalam kehidupan kita, insya Allah Allah puji kita sebagaimana Allah memuji orang-orang yang pertama kali menerima Islam di hadapan Nabi SAW. Dalilnya mana, Pak Ustadz? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, surah Al-Hujurat ayat 15, Pak. Surah Al-Hujurat ayat 15. Ini pertanyaan, kira-kira kita ini sudah benar apa belum iman kita? As-sadiquna fi imanihim, orang-orang yang benar imannya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, oh saya sampai lupa, Pak. Ada susu rupanya. Saking semangatnya saya ngaji pagi ini, lupa kalau sudah sampai dingin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izin, Pak. Saya di mana-mana ngaji itu, kalau di live itu kalau mau minum tuh segan gitu, Pak. Masa kalau di live itu takutnya ditengokin orang ustadz itu, kalau dia ngaji pasti minum, asal dia minum pasti ngaji, asal ngaji minum, asal minum dia ngaji. Saya takutnya jadi kayak tukang minum aja nih, Pak. Nih, minum sendiri, Pak Haji, monggo silakan. Sampai mana tadi? Minum susu. Hai. Baik, kita lanjutkan, Pak. Ada 3 komponen, salah satu khisolin, salah satu ajza. 3 kekuatan, 3 komponen yang Allah letakkan di dalam diri orang-orang yang pertama kali menerima dakwah bersama Nabi. Ma'iyatun Nabi, kebersamaan mereka bersama dengan Nabi SAW. Surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartadu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, kata Allah, firman Allah yang agung, Pak. Siapakah orang-orang beriman? Innamal mu'minun, hanya yang disebut orang-orang beriman. Innama adatul hasr, Pak. Seperti ketika Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal mu'minuna, orang yang layak dikatakan dengan pangkat keimanan yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yusaddiquna Allah wa rasulah, membenarkan Allah dan kenabian Rasulullah. Ya'taqiduna bi annahu la ilaha illahu, beriman yakin
tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ya'taqiduna bi anna Muhammadan huwa abdullahi wa rasuluh, meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Wa ya'taqiduna bima akhbara bihin nabi, dan meyakini apa-apa yang dibawa oleh Nabi dari al-akhbar, berita-berita yang gaib, daripada syariat, tuntunan, an-nizam, aturan-aturan yang telah diperintahkan oleh Allah kepada umatnya. Di ayat ini Allah menegaskan summa lam yartabu. Ulama ahli tafsir mengatakan la yatakhallaluhu bisyukuki, yang keimanannya sedikit pun tidak ada keraguan di dalam dadanya, Pak. Iman yang nggak bisa ditawar dengan apapun. Contoh, awwalu man qatala au qutila inda da'watin nabi fil ahdil maki. Ulama ahli sejarah sepakat manusia yang pertama kali dibunuh oleh musuh Islam di awal dakwah Sumayyah bintu Khayyat. Wanita tua sudah renta dibunuh, Pak. Siapa yang bunuh? Amr bin Hisam al-Mahzumi laknatullahi alaih, yang dikenal dengan nama Abu Jahal. Kenapa Amr bin Hisam disebut dengan kunyah julukan Abu Jahal? Oleh Nabi disebut Abu Jahal. Kenapa? Orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Sumayyah sudah tua pun dibunuh olehnya. Disiksa. Idza'ul Abi Jahal, idza'u Abi Jahal li Sumayyah binti Khayyat. Ikat tangannya sebelah kanan, kakinya sebelah kanan dengan ikat tambang tali yang gede, diikat satu ekor kuda. Sebelah kiri, tangan kiri, kaki kiri jadi satu, diikat satu ekor kuda. Kuda yang kanan dicambuk untuk lari ke kanan, yang kiri ke cambuk lari ke kiri. Maka patah semua kaki, paha, kaki sama lengan ini. Habis, Pak. Masih hidup, ditusuknya oleh Abu Jahal dengan tombak. Masya Allah. Satu pun tidak ada ucapan kekufuran di lisannya Sumayyah. Dia tetap mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan huwa abduhu wa rasuluh. Ini ucapan Sumayyah. Ini namanya apa, Pak? Iman la yatakhallahu bisyukuk, iman yang kuat, iman yang tidak ada tawar menawar, Pak. Sayyidina Bilal bin Rabah, awalnya seorang budak hitam Habasah Ethiopia, Pak. Dimerdekakan menjadi muazzinun Nabi di waktu di Madinah. Pernah dihajar oleh Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib laknatullah. Diseret dengan kondisi badan, dilepas semua bajunya, ditimpa dengan batu yang dibakar terlebih dahulu, gosong, Pak, sampai habis kulit ini, Pak. Ya Bilal, apa kata Abu Lahab? Keluarlah kau dari agama Muhammad. Farji ila millatina, kembali ke agama keyakinan kami. Apa kata Bilal bin Rabah? La ahad, walakinnahu qala ahad. Asal ditimpa, dicambuk, didera, diinjek, maka beliau mengucapkan ahad. Allahu ahad. Kita juga sama juga, ahad libur, ahad libur, ini beda gitu, Pak. Ini ahadnya Bilal, ahad, Allahu ahad. Allah itu satu, la yusyarikuhu bisyai', tidak ada kawan bagi Allah. Wala lillahi andada, Allah tidak punya tandingan. Coba, Pak, seorang budak, harta tak punya, cuman dia kekuatan imannya la yatakhallaluhu asyakku asyukuk. Sayyidina Abu Bakar itu, Pak, pernah wajahnya sampai nggak berbentuk lagi, Pak. Suatu hari dia terang-terangan sholat di hadapan Ka'bah, karena waktu itu sholat masih sembunyi-sembunyi. Dilihatlah oleh Abu Sufyan bin Harb sebelum dia masuk Islam. Kemudian dikerumuni juga Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, orang-orang yang dimatikan oleh Allah, dihinakan di perang Badar, Pak. Ketika Abu Bakar ini sujud, diinjeknya lehernya ini, Pak. Abu Bakar itu diinjek, dibualekkan, ditimpuk pakai batu, pakai kayu apapun, sampai berdarah-darah, sampai nggak berbentuk. Abu Bakar pingsan, Pak.
Ketika dia pingsan, digotonglah orang-orang keluarganya Abu Bakar. Orang Arab tuh begitu, Pak. Walaupun masih beda akidah, tapi kesukuannya, asobianya luar biasa. Siapa yang berani melanjutkan penganiayaan kepada Abu Bakar, maka kami akan perangi dia. Kalau sampai Abu Bakar mati, maka aku akan habiskan kalian semuanya. Ini keluarganya Abu Bakar. Beda keyakinan, Mas, Pak. Dibawa pulang Sayyidina Abu Bakar, dirawat oleh ibundanya. Ketika dia sadar, apa yang dikatakan? Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Seperti apa kondisi Rasul? Kenapa? Waktu itu beliau sedang bersama dengan Rasul, sedang sholat di hadapan Ka'bah, dan beliau sedang melindungi Rasulullah SAW, Pak. Dan itu tidak sedikit pun mengurangi keimanan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi luar biasa keimanan mereka ini. Ini yang dikatakan summalam yartabu ela yatakhallaluhu bisyukub, iman sahabat yang pertama kali sabiqunal awwalun, iman-iman yang dipilih oleh Allah. Hatta qala Nabi ketika Nabi mensifatkan bagaimana Abu Bakar tuh imannya, ditanya oleh para sahabat yang lain. Wa qala Nabi menjawab, lau ingko samat, seandainya imannya Abu Bakar tuh dibagi nih, iman Abu Bakar 100% nih, terus dibagi ke umatku semuanya jami'an, maka cukuplah iman seorang Abu Bakar untuk mengisi iman-imannya yang miliaran umat Nabi. Betapa gedenya iman Abu Bakar, Pak. Satu orang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, cukuplah iman beliau. Engkau sama dibagi ke semua, termasuk iman kita. Ini Masya Allah tabarakallahu wa ta'ala. Jadi pertama, sidqul iman. Seperti apa sidqul iman? Amanu billah wa rasulih summa lam yartabu, tidak ada keraguan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, orang-orang yang berjihad, berjuang. Jihad di awal kenabian, jihad ini bermakna al-qatlu. Sepakat ulama, ketika Nabi sebelum Islam itu berjaya, dakwah masih didendangkan oleh Nabi, maka jihad wajahidu itu perintahnya waqatilu, peranglah kalian, perangi musuh-musuh Islam, musuh-musuhnya Allah. Berjalannya waktu, ulama memaknai jihad dalam konteks al-jahdu, kesungguhan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Maka ada beberapa makna jihad yang kami bahas di masjid sebelah sana, yaitu ada 4 tahap, 4 kriteria. Ada jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu, ada jihad melawan jihadus syaitan, melawan setan, ada jihadul kufar, jihad melawan musuh Islam ketika mereka menyerang. Kalau nggak menyerang bagaimana? Nggak ada jihad. Yang terakhir jihadul arbabid dzulmi, berjihad melawan saudara-saudara kita yang dalam kondisi zalim. Dan 4 ini beda cara, Pak. Wajahidu. Ini enggak asal-asalan main bunuh, ngebom, itu enggak boleh, enggak ada dalilnya. Salafun saleh sampai khalaf sampai mutaqaddimin mutaakhirin, enggak ada perintah seperti itu, Pak. Tidak ada Islam membenarkan tindak anarkisme, radikalisme dalam konteks alasan apapun. Islam tidak ada mengajarkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sidqul ittiba, kekuatan mengikuti sunnah Nabi, Pak. Kebersamaan mereka menyertai dakwah Nabi, mengikuti apa yang telah Nabi contohkan, begitu sempurna, Pak. Surah Ali Imran 31, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas sabab nuzulnya ini berselisih ulama, Pak. Yang pertama, wahadil ayatu nuzilat inda wufudin Nasrani Najran. Ayat ini turun ketika utusan orang Nasrani Najran datang kepada Nabi di tahun 9 Hijriah. Ada yang mengatakan ini sebelum terjadinya utusan-utusan itu menghadap Nabi SAW. Jadi orang-orang Nasrani Najran itu
menghina Nabi, Pak. Mereka 14 orang. Ini dalam riwayat sejarah sepakat para ulama, rame-rame 14 orang ini pendetanya 2, yang lainnya ini pengawal. Jadi mereka datang ke Madinah itu bukan untuk minta hidayah, tetapi ingin berargumentasi, mengadu teologi mereka dengan akidah Islam. Masalah kenabian Isa alaihissalam. Sampai ketika mereka kalah, kemudian Nabi mengajak mubahalah, mereka tidak berani. Apa kata mereka? Ya Muhammad, kami tetap lebih mulia. Apa jawaban mereka? Nahnu abna'ullahi wa ahibbah. Kami ini anak-anaknya Allah dan kami ini kekasihnya Allah. Jadi mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibbah. Kami ini ya Muhammad, anak-anaknya dari anaknya Allah. Apa enggak hebat? Dijawab oleh Allah, kul ya Muhammad, bantah mereka, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian mencintai Allah dan mengaku dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Dan ternyata ini mereka tidak mau mengikuti Nabi, justru menghina Nabi, membuli Nabi, maka mereka mal'unun indallah, dilaknat oleh Allah. Dan ini bukti, Pak. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu luar biasa, Pak. Ini waktu saya masih panjang atau udah habis? Nah, kita panjangin aja lah, Pak. Orang nonton bola aja kita tungguin berani sampai malam itu. Saya dapat WA juga, justru datang cuman karena hujan saya tak datang. Nobar, Pak, nonton bareng sambil ngopi. Ini Masya Allah nih. Saya tapi tak tahu siapa yang menang. Ah, enggak tahu juga lah, nantilah kita bahas di depan. Jadi intinya, Pak, perbedaan alladzi yufraqu baina sabiqinal awwalin, generasi pertama, generasi sahabat dengan yang lainnya itu adalah ketaatan iktidaknya. Contoh, Pak. Di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil satu riwayat yang sahih. Hadis ini konteksnya tahrimu luhumil khimaril ahliyah. Ketika Nabi mengharamkan daging apa khimar itu? Keledai yang dipelihara, luhumul khimaril ahliyah. Nabi melarang umat Islam mengkonsumsi khimar, keledai, yang keledai itu dipelihara, rijsun, kotor. Selain diambil tenaganya, kedua kotor. Maka Nabi melarang, mamnu. Satu hari Nabi safar, Pak, menuju Madinah. Perbendaraan makanan stok habis, tinggal menipis. Seorang laki-laki datang ke khaimah Nabi, ya Rasulullah, khimar-khimar, keledai-keledai sudah disembelih ya Rasulullah. Nabi diam, Pak. Fasakatan Nabi SAW, Nabi diam. Laki-laki ini minta izin balik, datang lagi. Wajah ar-rajulan sani, laki-laki yang kedua datang, ya Rasul, keledai-keledai dagingnya sudah dipotong-potong dan sudah dimasukkan dan dicuci. Wajah ar-rajulan salis, tiga laki-laki yang ketiga datang, ya Rasul, keledai-keledai dagingnya sudah masak, sudah matang, sebagian kami sudah makan ya Rasul. Nabi kemudian berdiri memerintahkan seorang laki-laki untuk menyeru, kau datang dan kau pergilah ke sebuah bukit, kau serukan kepada mereka bahwa Allah telah melarang untuk mengkonsumsi daging keledai yang dipelihara. Maka laki-laki ini kemudian keluar meninggalkan Nabi, kemudian berdiri, ya ayyuhan nas, qad harramallahu lakum, Allah telah benar-benar mengharamkan melalui nabinya daging-daging keledai yang dipelihara. Sahabat, Pak, yang mendengar larangan ini, apa yang dilakukan? Semua daging yang dikuali, yang umum langsung ditumpahin, Pak. Yang di mulut langsung dilogok, dikeluarin. Itu sahabat, Pak. Oh, kalau umat sekarang ya tunggu dulu lah. Ini yang dikuali masih sekuali ini gimana ini? Ah, nanti aja lah, tunggu selesai dulu. Jadi ada tawar. Mereka cirinya apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasul, kami taat. Nah, di akhir zaman ini beda. Sami'na wa tafakarna. Kami dengar tapi pikir dulu, ada untung ruginya enggak ini, baru kami buat. Ini yang membedakan, Pak. Ini sidqul ittiba, Pak. Tidak ada tawar menawar di dalam ketika mengambil sunnah. Jadi yang betul itu seperti itu. Asal itu hadisnya sahih, ulama sepakat, jangan ditawar. Nabi buat jenggot panjang, ya sudah buat aja, tak usah kita mengeles, Pak. Alah jenggot kan, oh, tak usah, mukhtalaf, ambil aja semampunya. Kayak saya ini yang penting jenggot juga, walaupun pendek, walaupun aku siron ini pendek, Pak. Saya sebenarnya pengen panjang, cuman istri nengoknya kemarin, Pak.
Abah kalau terlalu panjang nampak tua sekali, makanya saya belum berani panjang. Nunggu 60 tahun baru saya panjang, Pak. Ini termasuk nafar juga ini maksudnya, Pak. Nafar sunnah namanya. Dan banyak sunnah yang lain, Pak. Baru sidqul mahabbah. Ini kekuatan yang ketiga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Rawahul Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini sahih, hadis ini sangat sahih. Ini barometer kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah. Seseorang tidak akan mencintai Allah dengan cinta yang benar kecuali dia sudah memberikan cintanya kepada Rasulullah, mengalahkan cintanya kepada semua umat manusia. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, beliau habis hartanya. Kenapa? Sebab bukan hanya cinta seorang istri kepada suami yang melandasi. Kenapa Sayyidah Khadijah begitu habis-habisan membacking dakwah Nabi? Karena ada cintanya kepada Allah di dalam cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cintanya kepada Allah sebalik daripada cinta seorang istri kepada suaminya. Ini cinta Khadijah yang begitu kuat sehingga hartanya habis dibuat untuk dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya semata cinta seorang istri kepada suami, ada kecintaan seorang umat kepada nabinya, ada seorang cinta seseorang hamba kepada Robnya. Ini cintanya Khadijah, Pak. Bukan hanya cinta seorang istri kepada suami, ada cinta seorang umat kepada nabinya. Sayyidah Khadijah seorang umat, seorang istri sekaligus umatnya Nabi, istrinya Nabi, umatnya Nabi dan sahabiahnya Nabi. Dan beliau mencintai Nabi, berkorban untuk perjuangan Nabi. Karena apa? Semata kecintaannya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah sempurna, Pak, imannya benar, mengikuti nabinya dengan benar, kecintaannya benar, insya Allah Allah akan puji kita dengan sebagaimana Allah memuji para sabiqunal awwalun. Demikian, Pak, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan waktunya sudah habis. Yang ingin bertanya mohon ditahan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di bulan Februari, Pak. Nah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur semuanya. Tapi kalau ada yang ingin bertanya silahkan, boleh bertanya, tapi saya tidak akan menjawab, Pak. Jadi pilih mana, bertanya nggak dijawab atau tunggu aja bulan depan, Pak. Baik, hadanallahu wa iyyakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.